Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Yap, sangat licik. Pada saat persidangan, Pak Mulyono malah kabur ke Bali. Alasannya untuk berobat, mengurusi penyakitnya yang semakin kesini semakin parah. Nah, setelah persidangan selesai, Pak Mulyono malah muncul lagi melakukan pencitraan yang semakin membuat rakyat Indonesia muak terhadap apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono ini. Seolah-olah betul-betul mempermainkan rakyat, mempermainkan para penggugat ijazah palsu. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut saja bagaimana videonya, bagaimana komentar Mbak yang sangat cerdas terkait dengan problem ijazah ini dan Pak Mulyono yang semakin kesini semakin berbelit-belit mengenai persoalan ijazah. Langsung saja ke videonya. Gelar perkara khusus tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi telah selesai. Jadi Pak Lismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, dan semua TPUA datang. Yang tidak datang justru Pak Jokowi dengan ijazah aslinya. Dan juga perwakilan dari UGM yang seharusnya mengklarifikasi juga nggak datang. Kalau saya sih nggak tahu kenapa udah menduga dari awal kalau ini cuma dagelan doang. Karena sebenarnya Pak Jokowi harusnya datang bawa ijazah asli dan pihak UGM datang untuk mengklarifikasi. Sayangnya mereka tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini. Ini tetap saja Pak Jokowi dan pihak UGM tidak mau menunjukkan keprofesionalismenya gitu loh. Tidak mau menaikkan harkat dan harga diri mereka gitu loh. Jadi Pak Jokowi tetap aja akan dihujat sebagai orang yang punya ijazah palsu dan ya tidak ada itikat dari Pak Jokowi untuk membuat orang jadi percaya gitu loh bahwa beliau punya ijazah asli. Padahal Pak Jokowi sudah memakai ijazah UGM teknologi kayunya sebagai salah satu syarat paling penting ya untuk melamar pekerjaan apapun. Itu kan syarat paling penting itu kan ada ijazah ya yang sudah pernah dipakai gitu pada saat menjadi wali kota, pada saat menjadi gubernur, pada saat menjadi presiden sebagai pejabat publik. Ya seharusnya yang namanya ijazah Pak Jokowi itu sudah menjadi milik publik. Padahal kan Pak Jokowi sudah pakai gelar insinyur ya gitu. Tinggal nunjukin aja ijazah aslinya dan harusnya bangga karena sebagai lulusan UGM. Tapi kelihatannya Pak Jokowi nggak bangga ya sebagai lulusan UGM, dan UGM juga nggak bangga ya bahwa lulusannya sudah pernah menjadi presiden. Dan lucunya dari Barreskrim sendiri tidak menunjukkan alat bukti yang pernah mereka teliti, yang pernah mereka selidiki, yaitu ijazah Pak Jokowi sama sekali tidak ada, tidak didatangkan baik fisiknya maupun fotonya aja, nggak ada sama sekali. Jadi ngapain sih sebenarnya? Panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu, pasti dibawa tadi. Ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya? Sudah selesai. Yakinlah itu palsu, karena bayangkan, hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital, takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Jadi ini, makanya kita telanjangi benar-benar Dirtipidum ini dan timnya. Bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian karena apa? Karena kita yang bayar mereka. Pajak kita kan? Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya. Ya, babak belur satu. Yang kedua babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya handpress dan letterpress, dan nggak bisa dijawab hari ini. Jadi kapan kesimpulannya disampaikannya, Bang? Kesimpulannya pasti kalah telak gitu, ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukup lah bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Jadi Biro Wasidik menyampaikan akan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara? Ya kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Barreskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Jadi gelar perkara ini tanpa adanya alat bukti jadi
basa-basi banget ya. Pak, rakyat nggak sebodoh itu kali Pak, kita mempercayai sesuatu yang terindra yang harusnya bisa kita lihat, terus kita nggak pernah lihat, terus kita harus percaya gitu. Bukankah seharusnya Bapak polisi lebih tahu ya kalau yang namanya alat bukti itu harus ada, harus jelas, harus terang benderang. Dunia internasional tuh ketawa loh melihat kita seperti ini. Ya, dibilang nanti pemerintahannya korup itu kan merusak gitu ya, bukan soal korupsi uang aja gitu loh, korup merusak gitu, tatanan gitu nggak mau. Tapi dipertontonkan gitu, kedunguan. Kita rakyat disuruh mempercayai sesuatu itu ada, padahal kita nggak pernah lihat gitu loh. Padahal sesuatu yang dibilang ada itu harusnya bisa dilihat, karena ini ijazah gitu loh. Tapi, padahal Pak Jokowi bilang saya direndahkan serendah-rendahnya karena urusan tuduhan ijazah palsu. Tapi Pak Jokowi tidak datang gitu ya, bawa ijazah aslinya, press conference, kan sering banget tuh press conference gitu, waktu bagi-bagi bansos juga ditunjukin banget gitu kan ya. Pers conference, saya ini ijazah asli saya serahkan kepada Bareskrim, silahkan diteliti, siapa itu yang menuduh saya ijazah palsu, kalau perlu dari zaman Bambang Tri sampai sekarang Pak Roy Suryo dan lain-lain, dan pihak TPUA, kita semuanya selidiki bareng-bareng, kita semuanya cek bareng-bareng di laboratorium. Pak Jokowi jadi bisa menaikkan harga dirinya setinggi-tingginya, tinggal yang ini segala Pak Roy Suryo apa segala Pak Rismon segala macam dipenjara-penjarain aja kalau memang ijazah Bapak asli gitu loh. Tinggal nanti dicek karbon, cek tanda tulisan apa segala macam, udah dicek asli semua. Kan tinggal tuh yang galak-galak yang ngatain Pak Jokowi ijazahnya palsu, masukin aja semuanya penjara. Gitu loh Pak. Tapi sekarang narasinya itu aneh gitu loh. Kita rakyat dibolak-balik gitu narasinya. Seolah-olah kan UGM udah bilang asli, kan polisi udah bilang asli. Aduh hello, Pak polisi itu juga kan manusia. Orang-orang yang sekarang di UGM itu juga kan sekarang manusia. Manusia bisa salah kan? Gitu loh. Bukan malaikat. Ini bukan tentang otoritas. Tapi ini tentang bagaimana kejujuran Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Gitu loh. Kalau mau dibilang polisi kan benar, UGM kan benar. Banyak kok masalahnya Pak polisi. Ya kan? Ada yang kesandung masalah perempuan. Ada waktu itu masalah Verdi Sambo gimana? Waktu itu ada masalah Pak polisi yang ternyata bandar narkoba gimana? Makanya saya mohon maaf, polisi juga kan manusia juga. Alangkah enaknya supaya kita tidak saling mencurigai gitu ya. Orang-orang yang menuduh ini ya didatangkan juga sama-sama diberi akses untuk sama-sama meneliti gitu loh. Itu kan paling asik kan. Malah ini dikasih ada laporan di Polda lah, malah yang gimana ya? Emang mau menjarain kayak gimana banget sih Pak Jokowi? Dulu kan Pak Bambang Tri sudah dipenjara sekali, nggak juga datang ijazahnya Pak Jokowi. Lalu Pak Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara. Pak Bambang Tri 2 kali, ya Gus Nur sekali. Enggak juga datang ijazahnya Pak Jokowi. Sekarang mau menjerat lagi Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan TPUA untuk dipenjarakan lagi. Apakah memang harus jadi kayak perang saudara ya untuk mengetahui kejujuran Pak Jokowi? Apakah untuk pengen tahu tentang ijazah Pak Jokowi aja harus memenjarakan rakyatnya ya? Harus berapa orang yang dipenjara supaya Bapak ikhlas untuk menunjukkan ijazah asli Bapak? Inikah Pak Jokowi yang pro rakyat, dekat dengan wong cilik? Inikah Pak Jokowi yang selama ini sebagai orang biasa yang menjadi pemimpin sehingga mau memenjarakan rakyatnya hanya untuk mengetahui kejujuran Bapak? Pak, tunjukin aja biar semua kegaduhan ini selesai. Dari saya rakyat yang mencintai kedamaian gitu loh, karena malu ya nanti semakin dunia internasional juga pasti kan mereka juga nggak mungkin loh mereka nggak meneliti, mereka juga pasti meneliti gitu loh. Jadi ini hal yang sangat memalukan gitu dilihat sama dunia internasional. Makanya dolar juga jadi naik terus. Karena kenapa? Dilihat Indonesia itu begaduh terus gitu loh. Begaduh terus. Padahal ada hal yang gampang cara menyelesaikan kegaduhannya. Yaitu dengan kejujuran. Jujur aja. Jujur. Oke? Thank you.